Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 13, teksnya ayat 10-23, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 10-17. Yesus berkata tentang alasan yang berkata perumpamaan. Menurut Yesus, kepada murid-muridnya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Namun orang yang lain mendengar, namun tidak mengerti, supaya menggenapi nubuat Yesaya. Paragraf yang kedua, ayat 18-23. Yesus menjelaskan tentang perumpamaan seorang penabur yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah dengan berlimpah-limpah. Kesimpulannya, murid-murid Yesus bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan?" Mereka pun juga tidak mengerti perumpamaan itu. Yesus berkata bahwa kepada mereka diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Namun orang yang lain mendengar namun tidak mengerti, supaya menggenapi nubuat Yesaya. Yesus menjelaskan tentang perumpamaan. Benih yang ditaburkan adalah firman tentang kerajaan surga, dan jalan adalah seorang yang dilampas benih oleh si jahat. Tanah yang berbatu-batu adalah seorang yang segera murtad pada saat penindasan atau penganiayaan. Semak turi adalah seorang yang tidak berbuah karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Akhirnya tanah yang baik adalah seorang yang berbuah karena mendengar firman dan mengerti. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus berkata bahwa kepada murid-muridnya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Namun orang yang lain mendengar namun tidak mengerti, supaya menggenapi nubuat Yesaya. Dan kita sudah dapat karunia Yesus Kristus. Kedua, Yesus menjelaskan tentang perumpamaannya yang telah mengajar. Itu pun juga Tuhan sudah memberikan kesempatan dan karunia-Nya begitu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, murid-murid Yesus bertanya tentang alasan yang Yesus berkata kepada orangnya banyak dengan perumpamaan. Kedua, sekalipun melihat, banyak orang tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, banyak orang tidak mendengar dan tidak mengerti. Itunya orang-orang biasa. Ketiga, ada orang yang seperti jalan dilampas benih oleh si jahat. Orang yang seperti tanah yang berbatu-batu itu segera murtad pada saat penindasan dan penganiayaan. Orang yang seperti semak turi tidak berbuah karena kekhawatiran dan tipu daya. Hanya orang yang seperti tanah yang baik itu berbuah karena mendengar dan mengerti. Bukan hanya mengerti, mereka sudah melakukan. Aplikasinya. Pertama, memuji Tuhan sebab Ia memberi karunia dan kesempatan untuk mendengar dan mengerti firman. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan saja karena Tuhan sudah memberi karunia begitu besar. Kedua, jangan khawatir dan hanya konsentrasinya kepada Yesus supaya menahan diri sampai berbuah. Pentingnya ketiga, berbuah dengan mendengar, mengerti, dan melakukan sesuai dengan ajaran Yesus. Pentingnya harus sampai melakukan. Jadi PR praktik hari ini, introspeksi diri. Apa yang masih belum berbuah sekalipun sudah mendengar dan mengerti, dan yang harus melakukan itu, dan hari ini berbuah berlimpah-limpah dengan melakukan sesuai dengan ajaran Yesus itu. Ya, kalau masih tunda untuk melakukan itu, hari ini melakukan saja. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan supaya itu berhasil. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.